Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi. Kali ini kita masih bahas tentang peran pelaku ekonomi. Sebelumnya, kita sudah bahas tentang peran pelaku ekonomi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, yang disingkat dengan RTP. Pada pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan dengan peran pelaku ekonomi yang kedua, yaitu rumah tangga perusahaan atau produsen RTP. Yang ketiga, peran rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, peran rumah tangga luar negeri. Materi ini adalah materi kelas 8 semester 2, masih bersama dengan saya, Herlina Sumanti. Baiklah, kita akan bahas mengenai peran rumah tangga perusahaan atau produsen yang disingkat dengan RTP. Yang pertama, merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kita tahu bahwa produsen adalah penghasil barang. Ketika barang atau jasa yang sudah dihasilkan, maka dia persembahkan itu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Peran yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi. Dalam proses produksi, RTP memerlukan faktor produksi. Di kelas 7 kita sudah belajar tentang faktor produksi. Ada 4 faktor produksi: alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Semua faktor produksi tersebut diolah di dalam perusahaan sehingga menghasilkan barang dan jasa. Pada konsep ini, maka RTP berfungsi sebagai pengguna faktor produksi. Yang ketiga, RTP dikelompokkan menjadi badan usaha milik swasta atau disingkat dengan BUMS, badan usaha milik negara atau BUMN, dan koperasi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang hubungan pelaku ekonomi dua sektor. Perhatikan skema yang ada di layar. Ada dua pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumen atau RTK. Yang kedua, rumah tangga produsen atau RTP. Bagaimana hubungan antara dua pelaku ekonomi ini? Perhatikan penjelasan saya berikut. RTK memiliki faktor produksi karena salah satu peran RTK adalah sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi tersebut akan dijual kepada RTP. Apa faktor produksi tersebut? Seperti penjelasan sebelumnya, ada alam, ada tenaga kerja, ada modal, ada kewirausahaan yang dimiliki oleh RTK. Bukankah modal berasal dari RTK? Bukankah tenaga kerja berasal dari RTK? Dan seterusnya. Faktor produksi ini dijual kepada RTP, kemudian setelah dijual, maka RTP akan melakukan pembayaran atas balas jasa yang diserahkan oleh RTK. Seperti materi sebelumnya, jika RTK menyerahkan alam, maka rumah tangga produsen akan memberi sewa. Jika menyerahkan tenaga kerja, maka mendapat upah atau gaji. Jika menyerahkan modal, maka mendapat bunga, dan jika menyerahkan kewirausahaan, maka akan mendapat balas jasa berupa keuntungan atau laba. Setelah faktor produksi itu masuk ke dalam RTP, kemudian diolah di dalam perusahaan sehingga menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut dijual RTP kepada RTK. Lihat panahnya ya. Dijual kepada RTK, kemudian RTK melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Dari mana dapat dananya? Dari pembayaran balas jasa faktor produksi di awal. Jadi RTK gunakan uang tersebut untuk pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Demikian penjelasan mengenai hubungan pelaku ekonomi dua sektor. Semoga mudah dipahami. Kita bahas bagian ketiga dari pelaku ekonomi, yaitu peran rumah tangga pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah ada 3. Yang pertama, sebagai pengatur kegiatan ekonomi.
Aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Peran lain pemerintah adalah menentukan besarnya pajak. Peran pemerintah yang kedua adalah sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kegiatan ekonomi yang di atas, pemerintah juga membutuhkan sarana dan prasarana yang dibeli dari rumah tangga perusahaan. Misalnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau ke produsen. Pada kondisi ini, pemerintah berlaku sebagai konsumen. Kemudian yang ketiga sebagai produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa. Barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah itu pada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Apa contoh BUMN? Ada PT KAI, Kereta Api Indonesia. Ada PT PLN, Perusahaan Listrik Negara. Pelaku ekonomi yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Kita lihat apa peran rumah tangga luar negeri dalam kegiatan ekonomi di dalam negara kita. Yang pertama adalah peran masyarakat luar negeri terlihat dalam kegiatan perdagangan internasional, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Pada saat kegiatan ekspor, kita menjual barang ke luar negeri, maka rumah tangga luar negeri berperan sebagai pembeli. Ketika kegiatan impor, kita mendatangkan barang dari luar negeri, berarti masyarakat luar negeri berperan sebagai penjual. Di samping itu, peran rumah tangga luar negeri juga sebagai penyedia dana pinjaman. Ada banyak perusahaan yang memerlukan modal tambahan, maka bisa mendapatkan modal tambahan dari masyarakat luar negeri. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami, semoga kalian tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.